Still from Central Java, let's go to Magelang City. It's known as an orchid-producing region in Indonesia. A village in the Regency even famously named as the Orchid Village. And here is the story of how a farmer in the village cultivates the flower using electrical technology. In the foothill of Mount Merbabu in Magelang, Central Java, there's Sidomulyo village, dubbed as the Orchid Village. The place boasts a type of orchid which has 14 petals in a single plant. Here, many of its residents work as farmers with their harvests being sold to many regions across Indonesia. Untuk pemasaran, kita sebagian besar di daerah Jawa. Jawa seperti Yogyakarta, Semarang, ya. Kemudian Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, Malang, Batu, sampai ke Bali, tapi paling lebih 30-40% kita kirim ke daerah Jakarta untuk hempes dan untuk rangkaian. Untuk anggrek itu harganya berkisar antara 50.000 sampai 150.000. Untuk jenis-jenis yang lain memang ada banyak yang harganya sampai jutaan, tapi tidak semua anggrek. Biasanya itu jenis-jenis spesies. Since 1998, Hasan cultivates various types of orchid, including Phalaenopsis. Along with his colleagues, Hasan also optimizes electrical advancement to control the air condition. Hubungannya listrik dengan kita sebagai petani itu sangat erat banget ya. Karena apa? Karena teknologi yang kita pelajari itu harus membutuhkan listrik untuk apa? Untuk sirkulasi udara. Tanpa sirkulasi udara dan pengaturan cahaya itu hasilnya tidak bagus atau kurang bagus. Sehingga apa? Listrik sebagai nyawa mungkin bagi kita. Tanpa ada listrik, kita coba untuk blower, untuk sirkulasi udara, untuk pemupukan, dan untuk mendapatkan sumber air. Itu semuanya tergantung listrik. Kalau dulu kita mungkin teknologinya masih belum berkembang, kita tidak menggunakan blower ya. Dan untuk pemupukan juga belum ada kelistrikannya, ya hasilnya memang dulu belum sebagus sekarang. Tapi sekarang dengan teknologi yang lebih maju, didukung dengan sumber listrik yang bagus dan stabil, kita sebagai petani ya bersyukur semakin berkembang. By installing an efficient and sustainable technology through PLN's Electrifying Agriculture program, Hasan can cut up to 90% of his operational cost. The Electrifying Agriculture program is able to stabilize the temperature in his greenhouse. Anggrek kan tanaman hias ya. Tanaman hias berarti kita membutuhkan ya jumlah kuntumnya, kemudian warnanya, besar bunganya itu harus didapatkan secara maksimal. Kalau tanaman anggrek itu mendapatkan apa ya perlakuan ataupun pemeliharaan yang paling maksimal, dia akan mengeluarkan hasil yang maksimal juga. Seperti warna yang dia maksimal betul-betul cerah. Untuk kuntum betul-betul banyak dan tanaman betul-betul sehat. Since its launch in 2020, PLN's Electrifying Agriculture program has served at least 380 farmers in Magelang, Central Java until April this year. This comes from a certain reason. Kami melihat potensi pasar di Magelang nih, apalagi Magelang ini kota sejuta bunga, ya sehingga kami punya segmen yang lebih terarah yaitu di bidang perkebunan, ya terutama bunga. Ini merupakan antusias kami, ya bahkan ini sebuah panggilan yang sangat berharga. Kami bangga ya bahwa budidaya anggrek ya saya targetkan ya PLN UP3 Magelang bisa hadir dalam rangka membantu meningkatkan budidaya anggrek sehingga selain kuantitas juga kualitas bunganya ya bisa diadu. Harapan kami bukan cuma domestik, tapi mungkin bisa keluar negeri. The way how local farmers maximize technological advancement provided by the Indonesian State Electricity Enterprise
shows that the cooperation between two parties can result in the embodiment of PLN's slogan, "Electricity for a Better Life." CToday contributor reporting from Magelang, Central Java.